Cerita kita membawa kita ke sektor 4 penjara Narhira, di mana para narapidana sedang berada di ruang makan. Jujur saja, makanannya terlihat cukup layak dengan nasi, sayur, dan sejenis daging. Tojo kita mengambil nampannya dan duduk sendirian di salah satu meja. Sementara itu, salah satu narapidana mengambil sedikit lebih banyak makanan, tapi Tojo tidak dalam mood untuk makan. Dia memperhatikan segala sesuatu dengan cermat. Tiba-tiba, salah satu narapidana menatapnya dengan tajam dan bertanya mengapa dia menatapnya. Segera setelah itu, teman bertato narapidana itu memprovokasi dia, mencoba membuatnya melakukan sesuatu. Pria besar itu bingung dengan reaksi narapidana baru yang tidak bereaksi. Kesal, pria lain itu meludahi dekat Tojo untuk mengintimidasinya. Dia lalu menyuruh anak itu makan semuanya, atau dia tahu apa yang akan terjadi. Rekan pengganggu itu bertanya mengapa dia terlihat sedih dan apakah dia punya sopan santun. Saat itulah mereka menyebutnya pembunuh, dan mata Tojo dipenuhi amarah. Dia ingat dia akan membalas dendam pada semua orang yang menjebaknya dan menginjak kaki pria itu. Mendekati dengan cepat, dia berteriak bahwa dia akan membuat mereka semua merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia rasakan. Dengan tatapan marah, dia siap menghabisi mereka yang telah memprovokasinya. Kelompok itu benar-benar membeku, terkejut dengan sikap pemuda itu. Dengan gerakan cepat, Tojo mendekati menggunakan sumpit sebagai senjata. Akibatnya, banyak cairan merah berceceran di lubang kotoran. Dia berhasil mengenai wajah pria itu secara langsung, yang kini memerah karena sakit. Cerita kemudian mundur 2 minggu sebelum kejadian ini. Adegan berpindah ke meja di bar yang dipenuhi minuman dan makanan. Si Tojo duduk di sofa dengan ekspresi serius. Dia mengamati seorang gadis bernama Mayo Kurasawa, berencana untuk mengaku perasaan padanya. Gadis muda itu mengatakan dia perlu ke toilet dan pergi bersama temannya. Sementara itu, pria itu menatapnya pergi. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan senyum percaya diri memutuskan hari ini adalah hari yang tepat. Jadi, dia berdiri dan berjalan ke arah yang sama dengan gadis itu. Setelah sampai di lorong, dia menemukannya dan memanggilnya untuk bicara. Tojo mengatakan dia perlu memberitahunya sesuatu yang penting, dan gadis itu bertanya tentang nada serius. Dia mengumpulkan keberaniannya dan akhirnya mengaku meminta gadis itu menjadi pacarnya. Gadis muda itu dengan sopan menolak, mengatakan dia tidak ingin punya pacar saat ini. Tojo terkejut saat gadis itu pergi tanpa menoleh lagi. Dia membeku di tempat, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kembali ke meja, dia melampiaskan frustasinya dengan menghancurkan kaleng minuman. Pria itu mulai minum tanpa henti untuk melupakan penolakan tersebut. Meneguk satu kaleng demi kaleng, dia mencoba melupakan penolakan yang baru saja diterimanya. Dengan itu, dia membanting kaleng kosong lain di atas meja, sudah kehilangan kesadaran. Berkat minuman keras, dia pingsan dengan kepalanya di atas meja. Benar-benar tidak sadar, dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya sendirian di ruang gelap dan bertanya-tanya kemana semua orang pergi. Jadi, pemuda itu bangun dan pergi ke pintu untuk melihat apa yang terjadi. Di luar, dia disambut oleh petugas polisi di tempat kejadian perkara. Seorang polisi menangkapnya dan menuduhnya membunuh gadis bernama Mio Karasawa. Tojo berteriak bahwa itu tidak mungkin dan mencoba melepaskan diri dari penjaga. Dalam keputusasaan, dia memegang tali polisi, tidak mengerti tuduhan tersebut. Pria itu benar-benar bingung dengan situasi tersebut, tidak memahami apapun. Di depannya, dia melihat mayat gadis yang dia sukai terbaring di tanah. Adegan berpindah ke ruangan sidang, di mana hakim menjatuhkan vonis 30 tahun penjara padanya. Orang tua gadis itu marah, berteriak bahwa dia seharusnya mendapat hukuman maksimal. Dunia Tojo kita runtuh, dan dia bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Dia mengingat senyuman Mio, dan bertanya-tanya apakah ini semua hanya mimpi buruk. Dengan air mata di matanya, pemuda itu bersumpah bahwa dia bukan orang yang melakukan kejahatan itu.
ayahnya berdiri di pengadilan dan membela ketidakbersalahan anaknya dengan segenap tenaga. Sebagai tanggapan, keluarga korban menuduhnya masih mencari-cari alasan untuk apa yang telah dilakukannya. Segera setelah itu, kerabat gadis itu menyerang ayah si pria. Mereka menjatuhkannya ke lantai dan Tojo berteriak putus asa memanggil ayahnya. Ditahan, dia memohon kepada mereka untuk berhenti menyakiti ayahnya. Bahkan saat menerima pukulan, ayah itu berjanji akan membuktikan ketidakbersalahan anaknya. Adegan berganti, memperlihatkan eksterior bangunan yang mirip penjara. Kembali ke masa kini, dia ditatap tajam oleh narapidana lain di sel. Saat dia masuk ke sel, narapidana lain menatapnya dengan curiga. Memegang barang-barangnya, salah satu narapidana menanyainya tentang kejahatannya. Pria bertato mendekat untuk mengintimidasi, tapi dia terdiam. Dengan itu, narapidana lain memukulnya dari belakang dan menyuruhnya menjawab. Di lantai, dia menangis dan mengatakan dia tidak melakukan apa-apa dan bahwa dia dijebak. Pria besar itu memanggilnya dengan ekspresi tidak ramah. Tojo menuruti dan berdiri di depan pemimpin sel. Tanpa peringatan, narapidana itu menendang perutnya dengan keras. Dampak tendangan itu membuatnya terlempar ke belakang dan jatuh keras di lantai sel. Si pengganggu mengangkatnya dan bertanya apakah dia pembunuh yang ada di berita. Meskipun menyangkal tuduhan itu, dia dipukuli lagi oleh narapidana lain. Pemimpin sel mengatakan dia tidak tahan dengan orang seperti dia dan menantangnya untuk melawan. Melihat tidak ada reaksi, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikat orang baru itu. Tojo mencoba melepaskan diri, tetapi orang-orang lain lebih kuat. Tak lama kemudian, tangannya diikat erat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Salah satu pengganggu berteriak padanya, bertanya apakah dia masih berpikir bisa melawan. Dengan itu, dia meninju perut Tojo kita dengan sekuat tenaga. Pukulan itu begitu kuat hingga membuatnya muntah banyak darah. Dengan tangannya terikat, dia tidak bisa membela diri dan menjadi sasaran pukulan. Di hadapan situasi itu, pemuda itu dipukuli habis-habisan hingga tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Pemimpin sel menarik rambutnya dan menatapnya dengan pandangan jijik. Dia lalu mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia memberitahu penjaga apapun, situasinya akan lebih buruk. Tojo mengingat wajah penyerang dengan pandangan kebencian murni. Keesokan harinya, seorang penjaga memanggilnya untuk bicara di lorong penjara. Petugas itu mengungkapkan berita mengerikan bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Tojo terkejut sepenuhnya dan penjaga bertanya apakah dia memiliki kerabat lain. Melihat pemuda itu tidak menjawab, petugas itu mendesak pertanyaan tentang keluarganya. Dengan air mata di matanya, Tojo menjawab bahwa dia tidak memiliki siapapun di dunia ini. Penjaga itu berkata dia tidak peduli lagi dan mengusirnya tanpa belas kasihan. Segera setelah itu, para petugas pergi makan, meninggalkan Tojo sendirian di sana. Kembali ke ruang makan, Tojo mengambil nampan makanannya. Dengan tatapan kosong, dia duduk di meja tanpa keinginan untuk makan. Pada saat yang sama, salah satu pengganggu yang mengganggunya juga mengambil makanannya. Tojo mengamati semuanya dari kejauhan dengan ekspresi serius dan perhitungan. Dari sana, pria itu mendekati dan langsung berteriak pada Tojo. Rekan yang bertato hanya menonton adegan itu dengan senyum kecil. Si brengsek terus menatap pria baru itu, menunggu reaksinya. Dengan itu, temannya meludah tepat di samping nampan untuk memprovokasi dia lebih jauh. Dia lalu mengancam pria itu, menyuruhnya makan semuanya tanpa mengeluh. Rekan bodoh itu bertanya apa masalahnya dengan wajah muramnya dan apakah dia punya sopan santun. Itulah saat mereka benar-benar menyentuh sarafnya, memanggilnya pembunuh yang membuatnya kehilangan kendali. Adegan gadis itu menolaknya muncul kembali di benak Tojo. Untuk memperburuk keadaan, salah satu pria itu melemparkan sampah di atas nasi pria itu. Dia juga mengingat janji ayahnya yang menerima pukulan keras untuk melindunginya. Dengan semua kenangan itu, ekspresi Tojo berubah sepenuhnya menjadi penuh kebencian. Dia mengingat saat dia dipukuli dan dipermalukan oleh orang-orang yang sama di sel. Pada saat itu, dia bertanya-tanya mengapa dia harus menderita begitu banyak dan menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Sejak saat itu, dia menggenggam sumpitnya dengan erat, berpikir bahwa tidak ada yang akan peduli jika dia mati. Kata pembunuh bergema di benaknya bersama senyum ejekan si pengganggu. Tapi Tojo memutuskan dia belum bisa menyerah. Dia memutuskan untuk bertindak. Dengan itu, dia menendang kaki pria itu dengan sekuat tenaga dan bersumpah balas
dendam terhadap mereka yang menjebaknya. Segera setelah itu dia melompat ke depan, berteriak bahwa dia akan membuat mereka semua merasakan apa yang dia rasakan. Dengan tatapan yang sepenuhnya gila, dia siap menghancurkan semuanya. Kelompok itu membeku, terkejut oleh perubahan sikap mendadak sang pemula. Dengan gerakan cepat, Tojo melompat ke depan, menggunakan sumpit seolah-olah itu adalah senjata. Akibatnya banyak cairan merah berceceran di tengah ruang makan. Dia berhasil mengenai wajah pria itu secara langsung, yang membuat pengganggu kesakitan akibat serangan itu. Si pengganggu berteriak kesakitan sambil mencoba menutupi lukanya. Rekannya terkejut dan berteriak memanggil bosnya yang terbaring di lantai. Tanpa membuang waktu, Tojo berbalik ke arah yang lain dan menyuruh mereka mati. Tahanan lain marah dan berteriak pada Dojo karena menyerang bos mereka. Tapi Tojo tidak mundur. Dia menggertakkan giginya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Salah satu pengganggu terlihat ketakutan oleh perubahan sikap pria baru itu. Sebelum pria itu bisa berpikir, Tojo melompat ke depan dengan kecepatan gila. Dia mendaratkan pukulan mematikan tepat di tengah wajah narapidana lain. Dengan tatapan amarah murni, dia berpikir bahwa sejak dia akan mati juga, dia akan membawa semua penjahat ini bersama-sama. Pukulan itu begitu brutal sehingga pria itu pingsan dan ambruk di lantai, tidak responsif. Akibatnya, tubuh penjahat itu terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, Tojo sudah beralih ke target berikutnya. Pria itu menerima pukulan serius dan tidak bisa mengangkat lengan untuk membela diri. Pada saat yang sama, salah satu narapidana lain berlari untuk mencoba menghentikannya dari belakang. Pria itu memukulnya di punggung, tetapi Tojo sepertinya tidak merasakan pukulan itu. Narapidana itu kesal dengan ketahanan pemula itu yang terus bertarung. Tojo berbalik dengan tatapan gila dan pria itu bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Di tengah kekacauan, penjaga tiba di ruang makan dan berteriak agar dia berhenti. Jadi salah satu petugas menangkapnya dari belakang untuk mencoba menahannya. Petugas itu memukulnya dan mengeluh tentang dia yang membuat masalah. Tetapi Tojo sepertinya tidak merasakan pukulan itu dan menatap penjaga dengan tatapan menakutkan. Ketakutan, petugas itu menyuruh mereka membawa pria terluka itu ke ruang perawatan sebelum terlambat. Sementara itu, Tojo berteriak karena amarah murni atas situasi tersebut. Dia melepaskan diri dan melancarkan tendangan berputar yang kuat pada penjaga yang menahannya. Karena serangan itu, petugas itu terkejut oleh kekuatan serangan tersebut. Segera setelah itu, Tojo berlari dan penjaga berteriak, mengira dia akan melemparkan dirinya ke dinding. Beberapa narapidana dan petugas lain ikut membantu untuk menahan pria itu. Dari sana mereka memegangnya erat-erat sementara dia berjuang untuk melepaskan diri. Bahkan saat ditahan, dia terus berteriak dan berjuang dengan sekuat tenaga. Adegan berpindah ke ruang perawatan, di mana kita melihat kantong infus tergantung. Tojo terbaring dan sepertinya telah kehilangan keinginan untuk hidup. Dokter menjelaskan kepada penjaga bahwa dia akan berada dalam bahaya jika terus menolak makan. Sementara itu, seorang tukang kebun tua masuk ke ruang perawatan untuk membersihkan. Dengan sapu di tangan, dia mulai menyapu lantai tempat itu dengan tenang. Tiba-tiba, pria tua itu berhenti dan berkata kepada pemuda itu agar jangan membuang hidupnya. Tojo mendengar nasihat itu tetapi tetap berbaring tanpa ekspresi. Pria tua itu bertanya siapa yang akan membersihkan nama orang tuanya jika dia meninggal. Mendengar itu, mata Tojo melebar dan dia menjadi waspada. Lalu, dia duduk di tempat tidur dan bertanya apa yang baru saja dikatakan pria tua itu. Pria tua lalu bertanya apakah dia pernah berpikir bahwa kecelakaan itu mungkin tidak nyata. Tojo semakin terkejut dan bertanya apa yang dia maksudkan. Dengan wajah serius, pria tua itu menyatakan bahwa orang tua Tojo dibunuh. Dari sana, Tojo mencengkram kerah pria tua dan menuntut tahu bagaimana dia tahu hal itu. Pria tua menenangkannya dan bertanya langsung apakah dia benar-benar melakukan hal itu pada gadis itu. Tojo menatap matanya dan membantah tuduhan itu dengan keyakinan mutlak. Mengingat hal itu, pria tua menyimpulkan bahwa orang tuanya dibunuh karena menemukan bukti. Tojo ingat bahwa dia selalu merasa ada yang aneh sejak awal kasus ini. Dia bertanya siapa yang berani melakukan itu dan apa motifnya. Dengan itu,
itu, air mata amarah mengalir di wajahnya saat dia menggigit bibirnya. Tojo berteriak bahwa pria tua itu benar dan dia tidak bisa pergi sampai dia membalas dendam pada orang tuanya. Pria tua memberikan senyuman puas pada tekad baru pemuda itu, tetapi dia memperingatkan bahwa dalam keadaan saat ini, Tojo tidak akan bisa melakukan apa-apa dan Guriki ingin menghabisinya. Mengingat hal itu, pria tua mengatakan bahwa untungnya ada cara untuk bertahan hidup. Dia tersenyum lebar dan memuji keberanian Tojo, mengatakan dia menyukainya. Dari sana, pria tua menawarkan bantuan jika dia selamat, dan pemuda itu tidak mengerti. Si tua mengungkapkan dengan tatapan jahat bahwa bantuannya adalah untuk melarikan diri dari penjara. Tiba-tiba, ekspresi si tua berubah saat dia mendengar suara dari luar. Sebelum pergi, dia memberikan Tojo sebuah buku dan mengatakan itu akan sangat berguna di masa depan. Tojo mengambil buku itu dan menonton pria tua itu berjalan pergi di sepanjang koridor. Sampul buku itu tentang anatomi manusia dan titik lemahnya. Pria itu bertanya siapa dia sebenarnya dan pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Tsuchiya. Tetapi dia menambahkan bahwa pemuda itu bisa memanggilnya Hold Timer. Tiba-tiba seorang penjaga menerobos pintu ruang perawatan dan masuk ke dalam ruangan. Dia berteriak pada Tojo karena membaca buku dengan tenang. Petugas itu mengeluh bahwa kekacauan yang dia buat telah menjadi mimpi buruk bagi semua orang. Dengan itu, dia mengirimnya ke sel isolasi selama sebulan untuk menenangkan diri. Jadi penjaga itu melemparnya dengan paksa ke dalam sel gelap tanpa belas kasihan. Pintu besi tertutup dan Tojo ditinggalkan sendirian dalam kegelapan total. Di dalam, dia memegang buku dan berpikir bahwa dia tidak lagi ingin menyerah. Melihat buku anatomi, dia menemukan tujuan baru untuk hidup. Kini, dengan tatapan yang teguh, dia bersumpah akan membalas dendam. 15 hari berlalu dan pintu sel isolasi akhirnya dibuka. Petugas penjaga yang sama membuka sel dan berteriak agar dia keluar jika masih hidup. Namun, saat melihat ke dalam, petugas itu terkejut melihat pemandangan di dalamnya. Tojo muncul dari kegelapan dengan fisik yang benar-benar berbeda. Tubuhnya jauh lebih kuat dan lebih berotot setelah waktu yang dihabiskannya di sana. Petugas itu bertanya apa yang dia lakukan dan pria itu menjawab bahwa itu tidak ada apa-apanya. Dengan senyum sinis, dia berkata bahwa dia hanya sedang merenungkan dosanya. Adegan berpindah ke halaman penjara tempat para narapidana sedang melakukan pekerjaan manual. Tojo berjalan dengan rasa percaya diri yang baru di area tersebut. Salah satu pengganggu yang dulu sering mengganggunya melihatnya dari kejauhan dan terkejut. Segera pria itu memanggil teman-temannya dan memberitahu mereka bahwa Tojo ada di sana, sehingga sekelompok narapidana mengelilingi pria itu dan mengancamnya, mengatakan dia sudah tamat. Namun, Tojo sama sekali tidak terintimidasi dan menghadapi mereka semua dengan senyuman. Tiba-tiba Guriki, pemimpin geng, muncul dan mengatakan dia keluar dari rumah sakit hanya untuknya. Si brengsek itu menunjukkan bekas luka di wajahnya dan bersumpah akan membalas dendam. Tanpa membuang waktu, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Tojo. Dengan itu, seluruh geng menyerbu sekaligus untuk menaklukkan pria itu. Namun, Tojo tetap tenang dan menganalisis setiap gerak lawan-lawannya. Dengan kelincahan yang mengesankan, dia menghindar dan menyerang setiap titik lemah mereka. Guriki terkejut melihat anak buahnya dikalahkan dan berteriak pada mereka untuk tidak main-main. Dengan gigi terkatup, Tojo fokus untuk mengalahkan mereka semua. Meskipun dikelilingi, Tojo meledak dalam amarah dan melepaskan semua kebenciannya. Dengan langkah cepat, dia menghindar dari serangan dan bersiap untuk serangan balik. Dengan itu, dia melayangkan pukulan kuat yang membuat salah satu anak buahnya terlempar. Guriki marah melihat adegan itu dan berteriak pada Tojo sebelum menyerang. Keduanya bertukar pukulan brutal di atas gedung dalam pertarungan hidup mati. Tojo berteriak bahwa dia akan menghabisi Guriki, menunjukkan semua amarahnya. Dari sana, dia menangkap Guriki dan melemparnya dari atas gedung. Bos itu berteriak putus asa saat jatuh ke arah halaman penjara. Dari atas, anak buahnya menyaksikan semuanya dan berteriak nama bos mereka dalam kepanikan. Dengan itu, Guriki terhempas ke tanah akibat benturan keras saat jatuh. Namun, Tojo tidak berhenti dan terus memukulinya. Meskipun pria itu sudah kalah, di benaknya dia mengingat
melihat mereka yang menyiksanya dan menjebaknya. Dengan itu dia bersumpah akan menghancurkan mereka semua dengan tatapan kebencian murni. Pada saat itu, para penjaga akhirnya tiba berlari untuk mencoba menghentikan pertarungan. Seorang petugas dengan putus asa berteriak agar Tojo menghentikannya segera. Penjaga memperingatkan bahwa jika dia membunuh Guriki, dia akan mendapatkan hukuman maksimal. Tojo berpikir itu benar dan dia tidak bisa melepaskannya balas dendamnya. Dengan itu, dia menggigit bibirnya dan menahan diri dari membuat kesalahan besar. Dia lalu bangun dan berteriak marah sementara yang lain mengira dia gila. Karena itu, hukumannya ditambah 20 tahun dan kini semua orang di penjara takut padanya. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Tojo di ruang perawatan dan membaca buku. Seorang penjaga memberitahunya bahwa Guriki dipindahkan dan kini harus menggunakan kursi roda seumur hidup. Petugas bertanya apakah lukanya sudah sembuh dan mengatakan dia akan kembali ke selnya. Tojo menyadari bahwa tidak ada yang ingin berurusan dengan orang yang tidak takut pada akhir. Jadi, dia meninggalkan ruang perawatan dan berjalan tenang di koridor. Tiba-tiba, Tsuchiya, pria tua itu muncul, mengatakan mereka bertemu lagi. Tojo menagih janji dan meminta pria tua itu mengajarinya cara melarikan diri dari tempat itu. Pria tua itu tertawa kecil dan tampak sangat senang dengan sikap Tojo. Tsuchiya mengatakan bahwa jika dia menciptakan kesempatan, dia akan membantunya melarikan diri, dan Tojo bertanya apa yang harus dilakukan. Dengan senyum sinis, pria tua itu sepertinya sudah memiliki rencana lengkap di benaknya. Pria tua mengungkapkan bahwa rencananya adalah menimbulkan keributan besar di dalam penjara. Tojo bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya dan meragukan apakah dia benar-benar bisa mempercayainya pria tua itu. Tsuchiya menjelaskan bahwa tutup saluran pembuangan di dapur sudah longgar sejak lama. Dia bahkan menyuruh Tojo untuk memeriksanya sendiri jika tidak percaya. Tapi pria itu mengatakan dia tidak perlu melakukannya dan akan melakukan apa saja untuk keluar dari sana. Dengan tatapan yang tegas, dia mengatakan kepada pria tua bahwa dia bisa menyerahkan semuanya padanya. Tak lama kemudian, seorang penjaga membawanya kembali ke selnya di ujung koridor. Saat masuk, mantan anak buah Guriki takut dengan kehadirannya. Petugas mengunci sel dan Tojo ditinggalkan sendirian dengan para narapidana. Tanpa membuang waktu, dia menantang siapapun yang ingin membalas dendam atas bos mereka yang dulu. Para pria itu panik dan mengatakan itu adalah kesalahpahaman dan bahwa mereka membenci Guriki. Mereka berpihak padanya dan berterima kasih karena telah mengalahkan pengganggu di sel. Dengan itu, mereka semua mendeklarasikannya sebagai bos baru dan bersumpah setia. Tojo menerima posisinya dengan tatapan dingin dan berhitungan. Adegan berganti, dan kini di ruang makan, dia makan sementara yang lain melayaninya. Pengikut barunya bahkan menaruh bagian terbaik makanannya di piring. Mereka memperlakukannya seperti raja dan memanggilnya bos dengan senyum di wajah mereka. Seorang narapidana lain mendekati dan juga menawarkan piringnya kepada pemimpin baru. Tojo merasa sedikit canggung dan mengatakan dia tidak bisa makan sebanyak itu. Sementara di meja lain, narapidana lain membicarakan pukulan yang diterima Guriki. Seorang brengsek bernama Yumisen mengeluh bahwa orang baru itu belum datang untuk menghormati mereka. Anak buahnya menenangkannya dan mengatakan akan membawa orang itu ke sisi mereka. Yumi tersenyum sinis pada ide mengambil alih seluruh sektor. Jadi anak buahnya berdiri dan meninju meja untuk mengintimidasinya. Dia mendekati meja dan bertanya apakah pria itu adalah Tojo yang dibicarakan semua orang. Pria itu memperkenalkan diri sebagai orang Yumisen dan mempertanyakan kurangnya hormatnya. Tojo bahkan tidak bergeming dan bertanya apakah dia punya masalah dengan itu. Pengikut barunya ketakutan dan berbisik bahwa Yumisen sangat berbahaya. Tojo menatap pria besar itu dari kejauhan. Sudah memahami seluruh situasi, Yumisen menyuruh pengganggu lain untuk mengajarkan sopan santun kepada pemula yang sombong. Pengganggu itu kesal dan meninju meja, berteriak bahwa pria baru itu sudah terlalu besar kepala. Tapi Tojo tidak menunggu dan melayangkan pukulan keras tepat di wajah si bodoh. Dengan tatapan dingin, dia menunjukkan bahwa dia tidak main-main dengan siapapun di sana. Yumisen marah melihat anak buahnya dihajar begitu keras. Pengikut baru Tojo terdiam kagum melihat adegan itu. Pria itu terbang, menghancurkan meja, dan berteriak meminta bantuan bosnya. Di hadapan ini, Yumisen bangkit, marah dan mengutuk Tojo. Tojo berdiri diam saat Yumisen mendekat untuk pertarungan. Semua orang di ruangan makan terkejut dan mundur, takut akan pertarungan.
Raut ketakutan di wajah para narapidana menunjukkan bahwa situasi sudah serius. Tak ada yang menyangka pria baru itu cukup gila untuk menantang bos besar. Bahkan di lantai, pengganggu itu bersumpah akan menghabisi Tojo yang bahkan tak peduli. Dari sana keduanya berdiri berhadapan dan perbedaan ukuran mereka sangat mencolok. Pria besar itu mengatakan dia belum pernah melihat orang seangkuh Tojo. Dengan senyum sinis, Tojo menjawab bahwa sekarang dia sedang melihatnya. Tiba-tiba, salah satu penjaga muncul dan berteriak agar semua orang kembali makan. Yumi menggerutu dan memperingatkan dengan tatapan marah bahwa Tojo akan menyesali ini. Dia mengatakan akan menyelesaikan urusan ini selama istirahat besok dan pergi bersama gengnya. Sementara itu, pengganggu yang dipukuli tetap di lantai menangis memanggil bosnya. Salah satu pengikut baru panik dan memperingatkan bahwa geng mereka akan datang dengan kekuatan penuh besok. Tojo menyebut mereka pengecut dan mengatakan mereka hanya perlu menghabisi mereka semua sekaligus. Teman-teman barunya benar-benar terkejut dengan sikapnya yang tanpa rasa takut. Mengingat hal ini, salah satu dari mereka mengumpulkan keberaniannya dan berlutut di hadapan bos baru. Dia meminta maaf karena merasa takut dan mengatakan bahwa sejak hal ini terjadi, pria itu berteriak bahwa dia akan bertarung dengan segenap tenaga besok dan yang lain setuju. Tojo melihat para pengikut barunya dipenuhi keberanian untuk pertarungan besar. Adegan berpindah ke sel pada malam hari di mana semua narapidana tidur dengan tenang, tetapi Tojo bangun diam-diam dan mengambil selimut dari salah satu tempat tidur. Dari sana dia mulai memutar kain dengan sekuat tenaga. Dengan tatapan yang teguh, dia mengubah selimut menjadi senjata untuk apa yang akan datang. Keesokan harinya, selama istirahat, narapidana berada di halaman untuk waktu luang mereka. Pada saat yang sama, dua penjaga sedang berpatroli di area tersebut, tetapi tidak terlihat terlalu peduli. Tiba-tiba, salah satu narapidana memanggil seorang petugas untuk menawarkan rokok berkualitas tinggi. Dengan itu, petugas tersebut menerima tawaran dan mundur bersama rekannya ke sudut. Dari sana, Yumisen dan gengnya sudah menunggu Tojo untuk menyelesaikan pertikaian. Para narapidana lain berkumpul untuk menonton pertarungan besar. Di hadapan situasi itu, salah satu pengikut berteriak dan memperingatkan Tojo bahwa mereka sudah datang. Tojo tersenyum percaya diri karena semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia menghadapi geng rival dan berteriak agar mereka menunjukkan semua tekad mereka. Karena itu, anak buah Yumisen menyerbu ke arah kelompok kecil Tojo. Kericuhan dimulai dan perkelahian besar-besaran melanda seluruh halaman penjara. Sejak awal, salah satu anak buah Yumisen mendapat pukulan serius dan pingsan. Perkelahian semakin intens dan Tojo menunjukkan kekuatan penuh. Yumisen marah melihat situasi itu dan ikut terjun ke dalam perkelahian. Dari kejauhan, penjaga melihat perkelahian dan berlari mendekat, berteriak bahwa perkelahian lain telah dimulai. Pertarungan menjadi semakin brutal dan seorang pria melayangkan pukulan keras tepat di tengah wajah musuhnya. Melihat situasi tersebut, para penjaga berlari masuk dengan tongkat mereka untuk mencoba menghentikan kekacauan. Menggunakan senjata improvisasinya, Tojo melayangkan pukulan kritis di punggung lawan. Yumisen marah melihat anak buahnya dipukuli dan menggertakkan giginya dalam amarah murni. Salah satu narapidana mencengkram lengan penjaga, mencegah dia menggunakan tongkatnya. Karena hal ini, petugas itu berteriak bahwa itu pelanggaran dan memanggil bantuan melalui radio. Lapangan berubah menjadi medan perang dengan tubuh-tubuh tergeletak di tanah dan cairan merah di mana-mana. Namun di tengah perkelahian, Yumisen menyadari sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dia menyadari bahwa orang yang memulai semuanya telah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Tojo memanfaatkan kekacauan untuk masuk ke salah satu bangunan. Di dalam, Tsuchiya mengucapkan selamat padanya dan mengatakan mereka harus keluar dari sana secepat mungkin. Dengan senyum di wajahnya, pria tua itu menyuruh pria itu mengikuti langkah selanjutnya. Jadi keduanya bergegas melalui koridor menuju dapur. Mereka akhirnya tiba di tempat yang tepat, seperti yang disebutkan pria tua sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Tsuchiya mulai mengangkat saluran pembuangan yang berat. Dengan senyum puas, Tsuchiya berhasil membuka lorong. Tojo hanya menonton semuanya dengan tatapan dingin dan tekad bulat. Dari sana, pria tua masuk ke lubang terlebih dahulu dan menunggu Tojo. Lorong itu mengarah ke saluran pembuangan gelap dengan penampilan yang cukup menjijikan. Tanpa ragu, Tojo melangkah ke air kotor untuk memulai pelariannya. Tsuchiya memperingatkan bahwa baunya sangat buruk,
tapi dia harus bertahan. Karena itu, pria itu menutup hidungnya untuk menghindari bau yang tak tertahankan. Dia merangkak melalui terowongan kotor sementara tikus-tikus berlarian di mana-mana. Saluran pembuangan dipenuhi tikus yang berenang di air busuk dan kotor. Setelah beberapa saat, pria tua itu mengumumkan bahwa mereka akhirnya tiba di tujuan. Di ujung terowongan, gerbang logam raksasa menghalangi jalan menuju kebebasan. Di hadapan situasi ini, Tojo bertanya apa yang akan mereka lakukan untuk keluar. Pria tua itu menenangkannya dan mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan segalanya karena dia pernah berada di sini sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan tempat tersebut sehingga salah satu batang besi dapat dilepas. Dengan itu, Sucia menyuruh pria itu untuk mendorong dengan keras agar mereka bisa melewati gerbang. Jadi Tojo menuruti perintah dan mendorong batang besi dengan sekuat tenaga. Karena itu gerbang akhirnya terbuka dan jalan menjadi jelas bagi duo itu untuk melarikan diri. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, pria tua itu menusuknya dari belakang tanpa belas kasihan. Pria tua yang berkhianat itu menusuk Tojo tepat di dada dengan pisau tajam. Dengan tatapan jahat, dia berkata bahwa misi pria itu berakhir di sini dan dia akan membunuhnya. Di hadapan ini, Tojo jatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk bereaksi terhadap serangan mendadak. Pria tua pengkhianat itu berbalik dan mulai berjalan keluar, berpikir dia sudah selamat. Namun sebelum dia melarikan diri, Tojo mencengkram pergelangan kakinya untuk menghentikannya. Sucia terkejut dan berbalik untuk melihat bahwa pemuda itu sudah menodongkan pisau ke lehernya. Tojo berkata bahwa orang tua itu selalu memberitahunya untuk curiga terhadap segala hal. Karena itu, dia menyembunyikan buku anatomi di dadanya yang menyelamatkannya dari tusukan. Pisau itu tersangkut di halaman buku yang diberikan oleh pria tua itu sendiri. Pria tua itu menjadi tegang dan Tojo berteriak bahwa dia telah belajar untuk tidak mempercayai siapapun lagi. Sucia menenggus dan bertanya apakah pemuda itu akan menantangnya dengan metode yang diajarkan. Tanpa ragu, Tojo melompat dengan pisau untuk menghabisi pengkhianat. Tojo memegang pisau yang diambilnya dari pria tua itu dengan tatapan amarah murni. Sucia lalu melempar pisau dan berkata dia hanya punya satu kesempatan untuk menang dalam pertarungan ini. Dengan gigi terkatup, pria itu bersiap untuk pertarungan yang akan menentukan masa depannya. Jadi dia melemparkan handuk berisi kapur yang dia bawa ke wajah pria tua itu. Karena itu dia memanfaatkan gangguan dan mendaratkan pukulan keras pada pengkhianat. Pria tua itu jatuh ke tanah berteriak kesakitan, tidak bisa melihat dengan jelas. Dia dengan putus asa bertanya apa itu dan menyadari dia terkena kapur. Tojo mengungkapkan bahwa dia sudah tahu semuanya karena seorang pria mengkhianati rencana pria tua itu. Marah, Sucia bangkit dan bersumpah akan membuat Tojo jatuh bersamanya. Tetapi pria itu menunjukkan botol asam yang dicari pria tua itu untuk digunakan padanya. Pria tua itu ingin menyembunyikan senjata itu, tetapi Tojo lebih cerdas darinya. Ekspresi kebencian murni di wajah Sucia menunjukkan bahwa dia telah dikalahkan. Dia menyerang dengan segala tenaga dan bertanya apakah pemuda itu benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, Tojo melayangkan pukulan brutal pada pengkhianat. Dengan itu, dia mengakhiri dengan tendangan kuat yang membuat pria tua itu terlempar. Di tanah, pria tua itu mengakui dia naif dan bahwa Tojo benar. Tojo menjawab bahwa dia tidak akan membuat kesalahan yang sama dengan mempercayai seseorang lagi. Pengkhianat itu terbaring kalah oleh seorang pemula seperti dirinya. Tanpa belas kasihan, Tojo mengakhiri pengkhianatan itu dengan pukulan presisi ke tenggorokannya. Segera setelah itu, dia menuangkan cairan misterius ke tubuh orang tua itu. Dengan tatapan dingin, dia berterima kasih kepada pengkhianat karena telah membuatnya lebih kuat. Dengan itu, dia akhirnya meninggalkan saluran pembuangan dan melanjutkan perjalanannya menuju kebebasan. Di luar, dia melihat cahaya matahari di kota yang jauh untuk pertama kalinya. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menikmati aroma kebebasan yang telah lama dinantikannya. Dari sana, dia mengeluarkan daging yang dia gunakan sebagai makanan dan umpan selama pelarian. Dengan itu, dia melemparkan semuanya ke air karena dia tidak membutuhkannya lagi. Kini lebih kuat, dia bersumpah balas dendamnya baru saja dimulai. Adegan berpindah ke
sebuah restoran di mana beberapa petugas polisi sedang makan. Salah satu petugas mengeluh bahwa mereka belum menangkap narapidana yang melarikan diri. Pemilik tempat itu lalu bertanya apakah tidak ada 2 buronan yang melarikan diri. Petugas itu menjelaskan bahwa mereka menemukan mayat pemuda itu, tetapi orang tua itu menghilang. Tojo yang menyamar mendengarkan semuanya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia ingat mengambil ID dari seragam pria tua itu sebelum melarikan diri. Dengan itu, dia menuangkan asam ke tubuh pengkhianat dan meletakkan ID di atasnya. Dari situ, polisi mengira tubuh yang terbakar adalah Tojo. Pemilik restoran menyesali kematian tragis pria itu tanpa mengetahui kebenarannya. Namun, salah satu petugas mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya karena telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Sementara Tojo makan dengan tenang, berpura-pura tidak mendengar percakapan. Petugas yang lebih tua mengungkapkan bahwa orang tua pemuda itu mencuri laporan otopsi. Mendengar hal itu, ekspresi Tojo berubah sepenuhnya dan dia menjadi waspada. Dia menyadari bahwa orang tuanya dibunuh karena laporan itu. Jadi dia bangun dari meja dengan tekad untuk menemukan dokumen tersebut. Tiba-tiba petugas yang lebih tua memanggilnya untuk berbincang sebelum dia pergi. Tojo berbalik dan menghadapi petugas tanpa menunjukkan reaksi apapun. Petugas itu memperingatkannya untuk berhati-hati karena seorang buronan berbahaya sedang berkeliaran. Tojo menjawab petugas itu dengan ekspresi serius bahwa dia sudah menerima pesan tersebut. Adegan kemudian memperlihatkan seorang pelayan berjalan di jalan bersiul dengan tenang, namun Tojo mengawasinya dari jauh, mengikuti setiap langkah pria itu di trotoar. Pria itu masuk ke gang gelap dan bertanya-tanya apa yang akan dia makan saat pulang. Tiba-tiba Tojo muncul di belakangnya dan mengancamnya dengan pisau di leher. Pria itu panik dan mengatakan dia tidak punya uang karena dia hanya seorang karyawan. Tojo menyuruhnya diam dan menjawab pertanyaannya dengan jujur. Dengan itu, dia menanyakan siapa yang memerintahkannya untuk menjebak Gaku Tojo di masa lalu. Dari sana Tojo terkejut dengan jawabannya dan bertanya apa maksudnya dengan kalian berdua. Pria itu mengancamnya, mengatakan dia akan terluka seperti temannya Yuji Suzuki. Mendengar itu, Tojo mengingat rekannya dan terkejut dengan berita tersebut. Dalam amarah yang murni, Tojo menusuk pisau dalam-dalam ke kaki pengkhianat itu. Pria itu jatuh ke tanah berteriak kesakitan, sementara Tojo menuntut tahu siapa yang melukai Yuji. Dalam keputusasaan, pria itu menatapnya dan bertanya apakah dia Tojo yang asli. Tojo mendesaknya dan menuntut tahu siapa yang menjebaknya dan siapa yang melukai temannya. Pria itu menolak bicara dan mengatakan dalang di balik semua ini terlalu kuat baginya. Kehabisan kesabaran, Tojo menuju wajahnya dengan keras. Dengan pisau di lehernya, dia memberi pria itu kesempatan terakhir untuk bicara. Dengan wajah ketakutan, pria itu mengungkapkan bahwa seorang wanita bernama Rei Amono yang membayar dan mengancamnya. Tojo marah mendengar nama itu dan bertanya apakah itu benar-benar Rei. Pria itu menjelaskan bahwa dia adalah teman terbaik Mio dan bergaul dengan orang-orang yang salah. Dengan mata merah karena kebencian, dia berteriak menuntut lokasi wanita itu. Pria itu memberitahu bahwa dia bekerja di klub malam Granadia dan seharusnya ada di sana sekarang. Tojo berbalik untuk pergi dan pria itu memohon untuk hidupnya. Dia memohon agar tidak dibunuh dan mengatakan akan bekerja sama dengan apapun yang diminta. Tetapi Tojo tidak mendengarkan dan membekap mulut pria itu agar diam. Dengan tatapan dingin, dia mengatakan tidak akan membunuhnya sekarang dan menyuruhnya menunggu. Tanpa ragu-ragu, pria itu menendang keras temannya ke dalam sumur. Dari atas, dia memperingatkan bahwa jika ada yang salah, dia akan mati kelaparan di sana. Dari sana, Tojo berjalan pergi, meninggalkan pengkhianat itu sendirian dalam kegelapan. Pria itu putus asa di dasar sumur tanpa cara untuk melarikan diri. Adegan berpindah ke sebuah rumah terpencil di tengah hutan pada malam hari. Di sana, Tojo melihat temannya Yuji yang penuh luka. Yuji minum dan mengeluh bahwa dia tidak bisa membalas dendam untuk temannya dan menjadi berantakan. Tojo menonton semuanya dari kejauhan dengan wajah serius dan tekad bulat. Dia lalu mengingat saat Yuji dulu melindunginya dari pengganggu di masa kecil mereka. Dalam kenangan itu, temannya berjanji bahwa tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Kembali ke masa kini, Yuji bersumpah akan membuktikan ketidakbersalahan temannya. Dengan itu, pria itu pingsan karena kelelahan dan luka-lukanya. Tojo memutuskan tidak bisa melibatkan dia lagi dan akan menangani semuanya sendiri. Dari sana dia pergi ke klub malam Grandia untuk mencari Rei Amono. Di depan tempat itu, dia melihat seorang pria kekar pergi bersama wanita yang dia cari. Wanita muda itu mengucapkan selamat tinggal
tinggal kepada pelanggannya dan berjanji akan ada malam yang lebih baik lagi. Dengan itu, dia melihat jam tangan dan memutuskan sudah waktunya pulang. Saat dia berjalan di jalan, Tojo mulai mengikutinya dengan dekat. Dengan pisau di tangan, dia bersiap mendekati wanita itu dari belakang di jalan. Tetapi secara tidak sengaja wanita itu melempar tasnya ke belakang dan mengenai wajahnya. Dia menjawab teleponnya dan setuju untuk bertemu seseorang dalam 15 menit di tempat yang sama. Tojo terus mengikuti wanita itu dengan dekat tanpa disadari di tengah kerumunan. Dari sana dia masuk ke tempat bernama Net Paradise dan dia mengamatinya dari seberang. Di dalam, dia bertemu dengan pengganggu bernama Hiroto, Kagami, dan anak buahnya. Dengan itu, Tojo mengambil kaleng soda dan menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia masuk ke ruangan dan wanita itu mengeluh tentang keterlambatan, mengira itu orang lain. Tetapi saat dia berbalik, dia terkejut dan bertanya siapa dia dan bagaimana dia bisa masuk. Tojo mengangkat kaleng itu dan berkata dia hanya datang untuk mengantarkan soda. Jadi dia menawarkan minuman itu kepada wanita yang mencoba mengambilnya. Saat dia mencoba mengambilnya, dia mencengkram pergelangan tangannya dengan sekuat tenaga. Segera setelah itu, dia menariknya dan mengancamnya dengan pisau di leher, menyuruhnya jangan berteriak. Dengan tatapan marah, dia mendekat dan bertanya apakah dia mengenali dia. Wanita itu ketakutan saat menyadari itu adalah Tojo dan bertanya bagaimana dia bisa hidup. Tojo mendesaknya dan bertanya mengapa dia menjebaknya, tapi wanita itu membantah tuduhan itu. Dia menjelaskan bahwa menjebaknya membutuhkan jutaan dolar dan jika dia punya uang sebanyak itu, dia tidak akan ada di sini. Dengan itu, Tojo menanyainya untuk mengetahui siapa dalang sebenarnya. Wanita itu memperingatkannya bahwa lebih baik dia tidak tahu karena orang itu tak tersentuh dan menyuruhnya melarikan diri. Tapi Tojo menekan pisau ke leher, membuat luka kecil. Dengan tatapan gila, dia memberi dia kesempatan terakhir untuk bicara atau menghadapi kematian di sana. Dengan wajah ketakutan, dia akhirnya mengungkapkan bahwa dalang dibalik semua ini adalah Kokosa. Tojo terkejut dan bertanya mengapa Kokosa melakukan itu. Wanita itu menunjuk ke pintu dan memperingatkan bahwa anak buah Kagami menunggu di luar. Dia memohon padanya untuk pergi dan mengatakan dia sudah memberitahunya segala yang dia tahu tentang kasus ini. Tapi Tojo mengatakan dia sudah kehilangan segalanya dan sekarang yang tersisa hanyalah balas dendam. Adegan berganti ke kenangan di mana keduanya tampak sangat akur di masa lalu. Kembali ke masa kini, wanita itu berjongkok dan mulai menulis sesuatu di selembar kertas. Dia lalu menempelkan tubuhnya ke dinding dan bertanya apakah dia berada di pihak Kagami atau melawan Kagami. Dengan itu dia menyerahkan kertas dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti sambil memintanya untuk pergi. Kertas itu tertulis nomor telepon wanita tersebut sehingga mereka bisa berbicara. Tojo mengatakan akan menelpon besok dan jika dia mengkhianatinya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat dia pergi, dia berhadapan dengan Kagami dan anak buahnya di lorong. Dia berjalan melewati kelompok pria berbaju pink, berusaha tidak menarik perhatian. Sebuah tetes keringat mengalir di wajahnya menunjukkan ketegangan saat itu. Untuk sesaat, Tojo dan pemimpin geng bertukar pandang yang sangat intens. Kagami menatapnya pergi dan merasa pernah melihat wajah itu di suatu tempat sebelumnya. Dengan itu, Kagami menanyakan tentang lehernya, tapi dia membuat alasan. Kembali ke kamar, Tojo berbaring di tempat tidur dan mulai memikirkan segala yang terjadi. Dia mengingat Koki, Yosa, dan Mayu bersama-sama. Terlihat seperti pasangan yang bahagia. Gambar Mayu dan Raimono bersenang-senang bersama juga kembali ke benaknya. Pria itu mengingat hari ketika dia minum terlalu banyak dan pingsan di meja. Dalam kenangan itu, dia melihat Yoshida dan Mayu pergi bergandengan tangan sementara dia tertidur. Dengan air mata di matanya, Tojo bertanya-tanya mengapa dia mengambil segala darinya. Dipenuhi kebencian, dia mengenggam spray tempat tidur dan berteriak nama Yosa dalam pikirannya. Keesokan harinya, Tojo pergi ke telepon umum untuk menelepon. Dia mengatur pertemuan dengan wanita itu di taman pada malam hari untuk berbicara. Di ujung telepon, Rei Amono setuju untuk bertemu dengan ekspresi serius. Kemudian, dia terlihat di bar kerik bersama kliennya mencoba menyembunyikan ketegangan. Dari sana, wanita itu tiba di lokasi yang disepakati dan berjalan sendirian melalui taman. Tojo sudah menunggu di tempat persembunyian dan memperlihatkan diri untuk memulai percakapan. Tanpa bertele-tele, dia menghadapi wanita itu dan bertanya secara langsung bagaimana orang tuanya meninggal. Wanita itu mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan laporan otopsi dan berencana meminta sidang ulang. Tetapi Yoshida ketakutan
dan memalsukan kecelakaan untuk menghilangkan keduanya sekaligus. Di hadapan ini, Tojo mengingat adegan tragis itu dan hancur. Dengan air mata di matanya, Rai Amono meminta maaf atas segala yang terjadi padanya. Penuh amarah, Tojo menampar wajahnya dan berteriak penuh kebencian. Bahkan setelah ditampar, dia mengatakan ingin mengungkapkan seluruh kebenaran sebagai bentuk penebusan. Dia menariknya dan menuntut untuk tahu apa yang ada dalam laporan dan bagaimana sebenarnya mereka meninggal. Wanita itu mengungkapkan bahwa mereka menemukan jejak 3 pria di dalamnya, tetapi tidak ada yang miliknya. Tojo terkejut dengan pengungkapan mengejutkan itu. Wanita itu mengatakan bahwa Mio menerima uang dari Yoshida dan pergi bersama mereka dengan sukarela. Dalam kilas balik, Yoshida memberikan Mio uang tunai dan meminta dia untuk menghibur temannya. Gadis dengan tatapan menggoda bertanya jenis hiburan apa yang dimaksud. Sambil menangis, Ray mengungkapkan bahwa mereka memaksanya menggunakan beberapa zat dan dia tidak bisa menahannya. Adegan menunjukkan salah satu pria menawarkan bubuk aneh kepada gadis itu di pesta. Tanpa memberinya kesempatan untuk menolak, dia memaksa wanita itu mengonsumsi zat aneh tersebut. Dari situ, situasi menjadi sangat serius dan mereka memanfaatkan gadis itu. Tiba-tiba mereka menyadari dia tidak bergerak dan panik. Salah satu pria berteriak putus asa saat melihat wanita itu berhenti bernapas. Tojo hancur hati dan tidak percaya Mio adalah orang seperti itu. Dengan marah, dia memeluknya erat dan bertanya mengapa mereka menjebaknya. Lalu dia mengatakan bahwa seseorang harus disalahkan dan dia adalah target yang sempurna untuk skenario itu. Tojo menatapnya dengan serius dan bertanya apakah semua itu benar. Ray menangis dan mengatakan bahwa dia juga diancam oleh Yoshida dan dia membenci pria itu. Dengan tatapan yang tegas, Tojo bersumpah akan menghabisi Yoshida, tetapi wanita itu memperingatkannya bahwa ayahnya telah menyewa 8 pengawal untuk melindunginya. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah profesional elit dan bahwa dia tidak akan pernah bisa mendekati target. Wanita itu tetap mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa orang tuanya pasti ingin dia hidup. Tojo mengabaikannya dan memperingatkan bahwa dia akan membiarkannya untuk saat ini, tapi dia harus menjauh dari urusan ini. Dari sana, dia menyuruhnya ikut dengannya dan meninggalkan taman tanpa penjelasan. Di perjalanan, dia mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membiarkannya pergi sampai semuanya terselesaikan. Dengan itu, pria itu meminta telepon selulernya dan wanita itu menyerahkannya tanpa protes. Tiba-tiba dia melemparkan wanita ke dalam sumur yang sama tepat dia meninggalkan pria lain. Dari bawah dia berteriak bahwa dia pantas mendapatkannya, tetapi memohon padanya untuk tidak kehilangan nyawanya. Dengan tatapan dingin, dia memperingatkan bahwa jika dia mati, dia akan mati kelaparan bersama yang lain. Menghadapi hal ini, wanita itu duduk di dasar sumur dan menerima hukuman itu. Adegan berpindah ke klub malam di mana Yoshida bersenang-senang dengan beberapa gadis, tapi dari jauh, Tojo menatapnya dengan tatapan kebencian dan balas dendam yang murni. Di depan panggung, dia berhadapan dengan Yoshida dan pengawalnya, siap menghadapi apapun yang datang. Yoshida memanggil salah satu gadis untuk ikut dengannya ke toilet klub malam. Wanita itu menyukai ide itu dan memanggilnya berani karena ingin melakukannya di sana. Jadi dia memerintahkan pengawalnya untuk menunggu sementara dia membawa gadis itu. Tojo melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk menyerang tanpa terlihat. Namun salah satu pengawal keamanan menghentikannya dan memerintahkannya untuk tetap di tempatnya. Tojo membuat alasan dan bertanya apakah dia tidak boleh pergi ke toilet. Pengawal itu menatapnya sebentar dengan ekspresi yang sangat mencurigakan. Akhirnya pengawal itu membiarkannya lewat dan menyuruhnya untuk segera melakukannya. Setibanya di toilet, dia mendengar suara aneh dari salah satu bilik. Dengan itu, pria itu mengetuk pintu untuk menarik perhatian pasangan di dalam. Yoshida berteriak dari dalam dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu. Sementara Tojo bersiap. Tanpa membuang waktu, dia menghancurkan pintu dengan tendangan yang kuat. Gadis yang bersamanya ketakutan oleh invasi mendadak dan tak terduga itu. Yoshida marah dan bertanya siapa dia dan apakah dia ingin berurusan di sana. Tojo maju dengan pisau di tangan untuk akhirnya menyerang targetnya. Wanita yang bersamanya berteriak ketakutan saat Tojo menyerang tanpa ampun. Dengan tangan di lehernya, Yoshida marah dan bertanya apa yang dia pikirkan. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, Tojo meninju wajahnya dengan keras. Segera setelah itu, dia menekannya ke dinding dengan pisau di leher. Setelah memeriksa lebih dekat, pria kaya itu terkejut dan mengenali dia sebagai Tojo yang asli. Pada saat itu, penjaga tiba dan Yoshida berteriak agar mereka menangkap penyusup. Untuk melarikan diri, Tojo menggunakan toilet sebagai tumpuan
perempuan untuk melompat melewati dinding. Dengan lompatan lincah, dia melewati bilik toilet dan mengejutkan para penjaga keamanan. Dia mendarat di sisi lain, sementara para brengsek itu bingung tak tahu harus berbuat apa. Tanpa ragu, Tojo melemparkan dirinya ke jendela dan memecahkan kaca. Melihat targetnya melarikan diri, Yoshida menawarkan 2 juta yen kepada siapapun yang bisa menangkapnya. Dari sana, para penjaga keamanan melompat melalui jendela yang pecah untuk memulai pengejaran. Tojo berlari panik di jalanan dengan 2 pengganggu di belakang. Para pengganggu berteriak agar dia berhenti, tapi Tojo tidak menghiraukannya. Tiba-tiba para penjaga kehilangan jejaknya dan memutuskan untuk mencari lebih jauh. Bersembunyi di antara sampah, Tojo berhasil menghilangkan jejak para penjaga keamanan. Dia hampir berhasil, tetapi kini identitasnya telah terungkap. Meskipun begitu, pria itu bangkit karena dia tahu masih ada kesempatan untuk membalas dendam. Adegan berpindah ke malam di depan gedung mewah di kota. Di sana, mobil mewah parkir tepat di depan pintu masuk tempat misterius itu. Di dalam, ayah Yoshida bertanya apakah mereka yakin itu benar-benar Tojo. Dengan marah, pria kaya itu berteriak bahwa dia akan menghabisi Tojo dengan tangannya sendiri. Sementara itu di sumur, situasi tidak terlihat baik bagi para tawanan. Pria dan wanita itu mengeluh bahwa mereka hampir mati kehausan di dasar lubang. Tiba-tiba, sebuah tali dilemparkan ke bawah, mengejutkan 2 pengkhianat itu. Dari sana, Tojo turun menggunakan tali sambil membawa tas berisi makanan. Ketakutan, wanita itu mendekati dan bertanya apakah dia berhasil menghabisi Yoshida. Tojo memalingkan wajahnya dan berkata dengan nada kelelahan bahwa dia gagal. Pria lain merangkak di lantai dan memohon air karena dia akan mati di sana. Dengan itu, Tojo melemparkan tas berisi air dan makanan untuk mereka atasi. Dengan putus asa, pria itu meneguk air untuk menghilangkan dahaganya. Tiba-tiba Tojo berbalik dengan ekspresi sangat serius di wajahnya. Ponsel Rei Amono mulai berdering dan itu adalah Koki Yoshida yang meneleponnya. Dengan itu, Tojo memerintahkan 2 itu untuk diam atau dia akan menghabisi keduanya. Di ujung telepon, Yoshida berteriak, bertanya di mana si Amono berada. Tojo menjawab telepon, tapi tidak berkata sepatah kata pun. Curiga, pria kaya itu menyadari bahwa Tojo bersama Amono dan menanyanya tentang hal itu. Berpura-pura khawatir, dia bertanya mengapa pria itu berlari begitu cepat dan di mana dia berada. Di ujung telepon, Yoshida menawarkan untuk membebaskan keduanya dan mengatakan bahwa bahkan temannya ada di sana. Mendengar itu, Tojo marah dan menuntut agar dia membebaskan Yuji. Orang kaya itu mengusulkan kesepakatan dan bertanya apakah dia akan menyerahkan diri jika dia membebaskan temannya. Dengan itu, Tojo menawarkan pertukaran dan mengatakan dia memiliki Jum dan Amono bersamanya. Tapi Yoshida tidak peduli dan mengatakan hidup mereka tidak berarti baginya. Tojo tetap diam, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan temannya. Jadi dia mengungkapkan bahwa dia memiliki salinan laporan dan bisa membuktikan kesalahannya. Di ujung sana, Yoshida meragukannya dan berkata bahwa jika dia memiliki laporan, dia sudah menyerahkannya. Dengan tatapan marah, orang kaya itu bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Tojo dengan semua ini. Tojo berteriak dari dasar sumur bahwa dia ingin namanya dibersihkan dan dia tidak akan mati. Dengan itu, dia berpikir dia ingin menghabisi pria itu, tapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Yoshida mengusulkan pertemuan untuk melihat salinan laporan dan menawarkan uang kepadanya untuk menghilang. Dari dasar sumur, Tojo mendengarkan usulan itu, sementara wanita itu menatapnya dalam diam. Jadi dia setuju untuk bertemu dan meminta pria kaya itu mengirimkan lokasinya besok. Segera setelah itu, dia menutup telepon, mengakhiri panggilan dengan musuh besarnya. Di hadapan ini, kedua tahanan panik dan berteriak bahwa ini jebakan. Tojo menjawab dengan tenang bahwa dia tahu, tapi tidak ada cara lain. Dari sana, dia melempar telepon seluler ke tanah dan memperingatkan bahwa dia mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Wanita itu memeluknya dan memperingatkan bahwa dia akan ditangkap karena dia bahkan tidak memiliki salinan laporan. Dia menatapnya dan berkata dia tidak bisa melihatnya lagi dan ini adalah kesempatan terakhir. Adegan berganti dan Tojo membeli pakaian baru dengan bantuan seorang wanita misterius. Dengan penampilan baru, dia berjalan di jalan sementara seorang koki mencari pisau. Dengan itu, dia masuk ke toko dan membeli 2 botol minuman keras yang sangat kuat. Tak lama kemudian, adegan membawa kita ke bangunan yang terbengkalai dan hancur total. Di dalam, Tojo bersiap di samping api unggun dengan senjata barunya. Dia mulai membalut tangannya untuk pertarungan besar yang akan datang. Di depan api, dia berlutut seolah-olah melakukan ritual tertentu. Dari sana, pria itu menundukkan kepalanya hingga keningnya menyentuh tanah. Dia
membungkuk sebagai tanda penghormatan yang dalam dan juga perpisahan. Dengan kota di latar belakang, dia tampak bersiap untuk pertempuran terakhir. Dia memohon kekuatan kepada orang tuanya dan bersumpah akan membalas dendam dengan menghabisi Yoshida. Tojo berdiri dan menghadap kota saat salju mulai turun. Tak lama kemudian, pengawal Yoshida terkejut melihat bahwa dia benar-benar datang sendirian. Tojo berjalan menuju pasukan pengganggu. Dari atas, pria kaya itu menonton semuanya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memastikan penyusup itu tidak keluar hidup-hidup. Tanpa membuang waktu, salah satu pengganggu menyerang dari belakang dengan sekuat tenaga. Dari atas, Yoshida menonton Tojo yang dikelilingi oleh pengganggu-pengganggu bersenjatanya. Dengan teriakan marah, pria itu memintanya untuk turun dan menyelesaikan masalah. Tapi pria kaya itu memberikan senyuman kecil dan mengundangnya masuk ke dalam gedung untuk berbicara. Dari sana, para pengganggu bersiap untuk menyerang di pintu masuk tempat itu. Tojo lalu menuntut agar mereka melepaskan Yugi terlebih dahulu atau dia akan pergi segera. Dengan isyarat, Yoshida memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menuruti permintaan itu. Tak lama kemudian, Yugi dilempar keluar dan diserang oleh para pengganggu. Tojo berlari untuk menolong temannya dan berkata dia menepati janji. Seorang penjaga bertanya apakah membiarkannya pergi tidak akan membuat mereka kehilangan keunggulan. Yoshida menjelaskan bahwa dengan Yuji terluka, Tojo tidak akan bisa melarikan diri. Temannya terkejut melihatnya masih hidup dan Tojo menyuruhnya untuk menyerahkan sisanya padanya. Tapi Yuji menolak menjadi pengecut dan berteriak bahwa mereka berada dalam ini bersama-sama. Dari atas, orang kaya itu kesal dengan penundaan dan menyuruh mereka masuk segera. Temannya menahannya dan memperingatkan bahwa tempat itu adalah jebakan penuh musuh. Tojo berteriak pada Yoshida untuk membiarkan temannya pergi karena dia akan masuk. Meskipun begitu, temannya berteriak bahwa dia tidak akan pergi dan akan menangani semuanya. Tojo mengucapkan selamat tinggal dan menyuruh Yuji untuk hidup dengan baik dan mengunjungi kuburannya. Saat temannya ditarik pergi, dia bersiap menghadapi apa yang akan datang. Dengan itu dia berbalik dan masuk ke gedung untuk menghadapi takdirnya secara langsung. Di dalam, Yoshida turun tangga dengan sikap superior dan percaya diri. Saat masuk, Tojo melangkah melalui pintu seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Matanya berkilau merah karena amarah murni, siap untuk balas dendam. Para pengganggu mengelilinginya dan salah satu bersiap menyerang dengan tongkat. Melihat adegan itu, Yoshida bertanya apakah dia membawa salinan laporan. Tojo menjawab bahwa dia bukan orang bodoh untuk membawa sesuatu yang begitu penting. Dengan itu, orang kaya itu kesal dan berteriak agar dia berhenti bercanda. Dari sana, para pengganggu bersiap menyerang pria itu secara bersamaan. Tapi Tojo mengeluarkan 2 botol dan mengajak mereka untuk bersenang-senang. Yoshida bingung dan bertanya apakah itu semacam hadiah. 2 botol minuman keras itu tampaknya menjadi senjata baru Tojo. Tapi tiba-tiba, karakter baru mendekati lokasi dengan langkah pasti. Di pintu masuk, ayah Yoshida muncul dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Orang kaya itu terkejut dan bertanya apa yang dilakukan ayahnya di sana. Dengan nada serius, pria itu mengatakan dia datang untuk membersihkan kekacauan anaknya. Dengan itu, anak buahnya membawa Yuji dan Amono yang terikat ke dalam gedung. Tojo terkejut melihat kenalannya ditangkap. Pengkhianat itu dibungkam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ayahnya memarahinya dan mengatakan untuk melakukan pekerjaan dengan benar tanpa meninggalkan jejak. Yoshida mempertanyakan apakah mereka harus membunuh semua orang, tetapi ayah itu memotong pembicaraannya. Dengan itu, pria tua itu memanggilnya Nape dan bertanya apakah dia benar-benar mempercayai Amono. Dia lalu mengungkapkan bahwa dialah membocorkan laporan tersebut kepada orang tua Tojo. Di hadapan pengungkapan itu, Tojo menatap wanita itu dengan ekspresi terkejut. Yoshida marah karena pengkhianat itu dan menampar wajahnya penuh kebencian. Dia berteriak bahwa dia telah memberinya banyak uang dan pada akhirnya dikhianati. Tetapi Amono tidak berpengaruh dan berteriak bahwa hatinya tidak busuk seperti miliknya. Wanita itu berteriak bahwa dia tidak tahan melihat orang tua Tojo menderita dan mencari saksi lagi. Dengan wajah marah, Yoshida menendang wanita itu dan berteriak bahwa dia akan menguburnya bersama Tojo. Pada saat itu, ayah pria kaya itu mendekati dan bertanya apakah dia adalah manibu Tojo. Tojo menjawab bahwa pria itu membuatnya mengalami semua itu dan bahkan tidak mengenali dia. Orang tua itu tersenyum sinis dan berkata dia tidak perlu tahu tentang serangga yang tidak penting. Segera setelah itu, dia langsung ke intinya dan bertanya di mana salinan laporan autopsi itu. Dengan senyum kecil, Tojo menjawab bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan informasi itu. Keduanya saling menatap dengan tegang sebelum pertarungan akhirnya dimulai. Pria itu lalu memberi isyarat pada
anak buahnya untuk bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Dia bahkan mengklaim bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di balik semua ini. Karena itu, dia memperingatkan bahwa tidak peduli di mana laporan itu berada, semuanya akan berakhir di sini. Sebelum pergi, dia berbalik dengan senyuman jahat dan berkata bahwa dia punya sesuatu untuk diberitahukan padanya. Pria tua itu menunjuk kedua anak buahnya dan mengungkapkan bahwa merekalah yang membunuh orang tuanya. Mendengar itu, ekspresi Tojo berubah sepenuhnya menjadi kebencian murni. Dengan itu, dia mengepalkan tinjunya dengan sekuat tenaga, siap untuk menghabisi semua orang di sana. Dengan penuh kebencian, Tojo berteriak nama Manuro Yoshida dengan sekuat tenaga. Dia berteriak bahwa bahkan serangga yang terpojok pun akan melawan dan melemparkan botol yang dia pegang. Dengan itu, botol pecah di lantai, menyebarkan cairan kemana-mana. Karena itu, salah satu pengganggu tergelincir di cairan dan kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Si brengsek jatuh keras di lantai di tengah genangan cairan. Saat dia mencoba bangun, dia menyadari wajahnya tertutup cairan. Memanfaatkan kesempatan itu, Tojo menyerang ke depan dan mendaratkan pukulan keras pada target pertama balas dendamnya. Orang kaya dan ayahnya menyadari itu minyak dan menyebutnya pengecut. Tanpa belas kasihan, dia menggunakan pisau untuk menghabisi target pertama balas dendamnya. Segera setelah itu, dia meninjunya dengan pukulan brutal untuk memastikan dia tidak bangun lagi. Yoshida marah dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang pria itu sekaligus, tetapi para pengganggu tergelincir di minyak dan jatuh satu persatu, tidak mampu bertarung. Dengan itu, Tojo berlari menuju lukisan besar di dinding. Dari sana, dia menggunakan dinding sebagai tumpuan untuk mendapatkan momentum dan menyerang lagi. Di udara, dia melancarkan tendangan berputar yang kuat ke pengganggu lain, membuatnya terbang. Tojo mendarat di tanah dengan pisau di tangannya, siap untuk langkah berikutnya. Yoshida berteriak marah, menyebut pria itu sombong dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Dengan itu, dua pengganggu lain berlari ke arah Tojo untuk menyerang. Namun Tojo sudah mengantisipasi ini dan bersiap untuk kejutan baru. Dari sana, dia melemparkan bubuk misterius yang membutakan semua musuh di sekitar. Dengan pisau di tangannya, dia bersiap menyerang di tengah kebingungan debu. Di tengah asap, dia mengamati para pengganggu yang benar-benar bingung dan kehilangan arah. Dengan gerakan cepat, dia maju dan menyerang salah satu pengganggu dengan pisau. Tertutup cairan merah, dia berbalik, siap menghadapi lawan berikutnya. Salah satu penjaga mencoba membersihkan matanya, tetapi bubuk itu mencegahnya melihat dengan jelas. Karena itu, dia menjadi target mudah dan menerima pukulan fatal di punggungnya. Tak lama kemudian, para pengganggu lainnya bersiap menyerang bersamaan. Pertarungan berlangsung dengan intens. Dengan Tojo bertarung melawan beberapa orang sekaligus, Yoshida merasa kesal melihat anak buahnya dikalahkan dan tidak tahu harus berbuat apa. Di hadapan situasi ini, ayahnya menenangkannya dan menyuruhnya untuk segera mengambil minuman. Orang kaya itu memahami rencana tersebut dan berkata air tidak bisa menghilangkan kapur, tapi alkohol bisa. Tiba-tiba Amano melepaskan diri dan mencengkram kaki Yoshida untuk mengganggu. Orang kaya itu berteriak agar dia melepaskan, sementara wanita itu memegang dengan sekuat tenaga. Kehabisan kesabaran, dia menendang keras dan melemparnya ke samping untuk menyingkirkannya. Bahkan di tanah, dia berpikir ini adalah hal minimal yang bisa dilakukan untuk membantu. Para pengganggu yang tersisa bersiap untuk serangan akhir terhadap Tojo. Sementara itu, dia terus bertarung dan menumbangkan beberapa musuh lagi di tengah asap. Pasukan Yoshida menggunakan alkohol untuk membersihkan bubuk dari wajah mereka. Ayah pria kaya itu menenangkannya dan menyuruh mereka berhati-hati dengan minyak di lantai. Dengan itu, para pengganggu menyebar untuk mengelilingi pria itu dari segala arah. Salah satu pengganggu melompat dari tangga untuk menyerang Tojo, tetapi dia membela diri dan menangkap pisau musuh dengan tangan yang terbungkus. Dengan senyum jahat, ayah Yoshida berteriak agar mereka menyerang sekarang. Jadi para pengganggu lain maju untuk menyerang secara bersamaan, tetapi Yuji muncul tiba-tiba dan memukul salah satu pria dengan pukulan brutal. Dengan itu, Yuji terus menyerang pengganggu itu, mendaratkan pukulan langsung. Namun, pengganggu lain bersiap menyerang Yuji dari belakang dengan pisau. Jadi Tojo bertindak cepat dan menghentikan serangan dengan menahan musuh. Dengan gerakan brutal, dia menghabisi pria itu, menyelamatkan nyawa temannya. Yoshida marah dan menyesal tidak menghabisi Yuji. Sebelum semua ini, tak lama setelah itu, Tojo memblokir serangan pengganggu lain dengan lengannya. Meskipun terluka, dia tidak berhenti dan terus bertarung melawan musuh yang tersisa. Dia menyerang pria botak dan menghindar dari pukulan dengan kelincahan luar biasa. Sementara Yoshida mengancam Yuji yang menantangnya tanpa menunjukkan rasa
rasa takut, Tojo fokus dan mempersiapkan strategi serangan baru. Dari sana, dia melemparkan jaketnya ke lantai untuk mengalihkan perhatian semua pengganggu. Para pengganggu mendekatinya, siap untuk serangan akhir dan menentukan. Dengan senyum, dia menyalakan korek api dan bertanya apakah mereka ingin sedikit api. Para pengganggu bingung sementara api kecil menyala karena minyak di lantai. Mereka semua terbakar dalam api besar. Memanfaatkan kebingungan, Yuji melancarkan tendangan kuat ke wajah Yoshida. Tojo memanfaatkan kesempatan dan menyerang pria kaya itu dengan sekuat tenaga. Dengan pukulan brutal, dia memukul musuhnya dengan tongkat tepat di tengah kepalanya. Di tanah, Yoshida tidak percaya semuanya berakhir seperti ini. Dengan kaki di wajahnya, Tojo menendang keras untuk menghina dia. Dia lalu bersiap untuk pukulan terakhir dan bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir. Tapi ayah pria kaya itu menggunakan Amano sebagai sandera dan mengancam akan membunuhnya. Dengan pisau di leher wanita itu, dia mencoba menghentikan Tojo untuk mendekat. Dalam keputusasaan, Yoshida memohon untuk hidupnya dan mengatakan dia salah tentang segalanya. Dia bahkan berjanji untuk membersihkan nama Tojo dan membayar apapun yang diperlukan untuk hidup. Orang tua itu mengusulkan kesepakatan, tetapi memperingatkan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika sesuatu terjadi. Tojo menjawab bahwa dia tidak takut untuk mati dan tidak peduli dengan ancaman itu. Menghadapi ini, Yoshida menyuruhnya untuk mengakhiri semuanya dan mengambil tanggung jawab untuknya. Tetapi Tojo mengejutkannya dan menuntut agar dia menyerahkan semua uangnya. Orang kaya itu setuju dan mengatakan bahwa dia bahkan menyimpan batangan emas untuk diserahkan. Yoshida naik ke tangga dan ayahnya berpikir dia akan mengambil senjata dari brankas. Lelaki tua itu menyuruh Tojo untuk mengambil uang dan segera pergi dari sana. Tetapi Tojo bertukar pandangan dengan Amano dan sepertinya mereka punya rencana. Dengan itu wanita itu melayangkan pukulan siku yang kuat tepat di perut lelaki tua itu. Dari sana Tojo memanfaatkan kesempatan dan mengambil pisau yang jatuh. Tanpa membuang waktu, dia mencengkram rambut lelaki itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan pukulan yang tepat, dia mengakhiri nyawa pria tua yang mengatur semua kekacauan itu. Pria tua itu jatuh tak bernyawa ke lantai sementara cairan merah menyebar di lantai ubin. Setelah pertarungan berakhir, ekspresi Amano dipenuhi campuran rasa lega dan sedih. Menyaksikan adegan itu, Tojo pergi membantu Amano bangun dan melepaskan ikatannya. Tetapi dia memperingatkan dengan putus asa bahwa ada senjata api tersembunyi di rumah. Pada saat itu Yoshida muncul dengan pistol dan berteriak bahwa dia akan menghabisi semua orang. Pria kaya itu turun tangga dengan tas dan berteriak bahwa dia membawa uang yang dijanjikan. Namun saat dia sampai di lantai bawah, dia melihat mayat ayahnya dan anak buahnya. Dalam keputusasaan, dia berteriak bahwa Tojo melanggar kesepakatan dan bersumpah akan menghancurkannya. Dalam keputusasaan, Yuji berteriak memanggil Yoshida, menarik perhatiannya ke sisi lain ruangan. Dengan itu dia mulai menembakkan pistol untuk menciptakan gangguan besar. Di lantai, kita melihat dua anak buah yang terikat dan sebuah telepon seluler yang memutar suara yang sama seperti sebelumnya. Ternyata itu semua hanyalah rekaman audio untuk menipu pria kaya dan anak buahnya. Karena itu Tojo memanfaatkan kesempatan dan mengarahkan senjatanya ke Yoshida. Tanpa ragu sedikit pun dia menembak dan cairan merah berceceran di mana-mana. Segera setelah itu, dia maju dan mendaratkan pukulan keras tepat di tengah wajah pria kaya itu. Tojo menekannya ke tanah untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Menahan wajahnya, dia berteriak, bertanya mengapa orang jahat itu membunuh ayahnya. Dengan senyum gila, dia berkata akan membasmi seluruh keluarga untuk menemukan orang tuanya. Dari sana, Tojo menghabisi pria kaya itu dengan beberapa pukulan tanpa belas kasihan. Menyaksikan adegan itu, Yuji dan Amano menatap tubuh musuh yang tergeletak tak bernyawa di lantai. Pedang yang berlumuran cairan merah jatuh ke tanah, mengakhiri pertarungan panjang. Dengan air mata di matanya, Tojo berteriak bahwa dia akhirnya berhasil membalas dendam orang tuanya. Di latar belakang, temannya dan wanita itu menatapnya dalam diam dengan ekspresi sangat serius. Adegan berganti dan kini Yuji membantu Amano berjalan karena keduanya terluka parah. Tojo meminta mereka pergi terlebih dahulu karena dia masih punya urusan. Tak lama kemudian, dia menemukan brankas berisi uang dan batangan emas. Tapi di tengah semua uang itu, dia menemukan amplop misterius. Jadi Tojo mengambil kertas itu dengan ekspresi terkejut di wajah. Di luar, Yuji dan wanita itu berjalan menjauh dari mansion saat salju turun. Kedua teman itu berjalan dengan ekspresi khawatir dan takut. Dari sana, Tojo meninggalkan rumah membawa tas besar berisi uang.
uang. Dia menyerahkan uang itu dan meminta mereka bersembunyi dan tidak menghubungi siapapun. Amano mengatakan dia tidak pantas mendapatkannya karena dia akhirnya mengkhianati kepercayaan Yuji. Dengan ekspresi tenang, dia mengatakan dia juga diancam dan bahwa dimanfaatkan segalanya. Yuji lalu bertanya apakah Tojo tidak akan melarikan diri bersama mereka. Dengan ekspresi yang teguh, Tojo menjawab bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari apapun lagi. Temannya memeluknya dan berkata dia akan tetap bersamanya bahkan jika dia dihukum. Tojo berkata dia punya rencana dan bahwa bahkan jika gagal, dia tidak akan melibatkan mereka. Amano menjadi putus asa dan berteriak agar dia tidak melakukan itu dalam keadaan apapun. Tojo meminta 1 malam saja untuk menyelesaikan semuanya dan berjanji akan kembali hidup-hidup. Wanita itu mencoba kembali tetapi Yuji menahannya, mengatakan dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Temannya menghentikannya dan berkata dia hanya akan menghalangi dan bahwa mereka harus mempercayainya. Sendirian, Tojo menonton kedua orang itu berjalan pergi di tengah salju yang turun di luar. Adegan berganti ke seorang pria berbaju jas berdiri di depan seseorang yang terbaring di tanah. Jauh di sana, Yuji dan Amano bersembunyi di bawah jembatan dalam kegelapan malam. Pria itu lalu bertanya apa yang ada di dalam amplop misterius itu. Wanita itu menjelaskan bahwa itu adalah dokumen yang membuktikan korupsi para tokoh berkuasa di kota. Yuji bingung mengapa sesuatu yang begitu penting ada di rumah itu. Dia mengungkapkan bahwa Yoshida adalah wakil kepala polisi dan bahwa hal itu tidak sulit baginya. Karena itu, dia memiliki akses ke semua rahasia kotor para tokoh penting kota. Saat mereka berbicara, wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk merawat luka pria itu. Amano mengatakan bahwa karena dia memiliki bukti, para tokoh berkuasa melindunginya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Yuji marah dan mengatakan bahwa jika dia pergi sendirian, dia akan dibunuh dan memutuskan untuk mengejarnya. Amano menahannya dan menenangkannya, mengatakan bahwa rencana Tojo mungkin berhasil, tetapi Yuji tidak mengerti. Dia menjelaskan bahwa Yoshida juga menjadi masalah bagi orang-orang berkuasa yang ingin dia hilang. Oleh karena itu, satu-satunya kesempatan Tojo untuk bertahan hidup adalah bersekutu dengan mereka. Adegan berpindah ke foto yang memalukan seorang pria dengan 2 wanita di tempat tidur. Sementara itu, Tojo muncul dengan setelan jas dan ekspresi serius serta tekad yang kuat. Membawa tas, dia menaiki tangga panjang menuju sebuah mansion. Dengan setiap langkah, dia semakin dekat ke tujuan akhir tanpa menunjukkan rasa takut. Di puncak tangga, beberapa penjaga keamanan sudah menunggunya di pintu masuk. Penjaga menghalanginya dan Tojo mengatakan dia ingin bertemu Mr. God. Salah satu petugas memberitahunya bahwa bos sedang beristirahat dan menyuruhnya pergi. Tetapi Tojo tidak terganggu dan mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan hari ini. Petugas itu kesal dan mengetukkan jarinya, bertanya apakah pria itu ingin berurusan. Tanpa terintimidasi, Tojo mulai membuka resleting tas yang dibawanya. Dari dalam tas, dia mengeluarkan kepala Yoshida dan melemparkannya ke tanah untuk mengejutkan semua orang. Petugas keamanan ketakutan dan bertanya apa yang dia rencanakan. Dengan tatapan dingin, dia menyuruh petugas keamanan memberitahu mereka bahwa Yoshida Maniro sudah tamat. Di hadapan ini, petugas keamanan menjadi sangat ketakutan dan menyuruhnya menunggu di sana. 2 menit berlalu dan suara dari dalam mansion menyuruhnya masuk. Jadi Tojo dibawa ke halaman yang dipenuhi pengganggu lain. Seorang pria lalu membuka pintu kayu mewah untuk melewatinya. Di dalam, seorang pria botak bertato sedang minum teh bersama seorang wanita melayaninya di meja. Bos itu mengambil cangkirnya dengan ekspresi tenang dan bersiap minum. Dia menyesap dan langsung bertanya apakah pria itu adalah Tojo yang dibicarakan semua orang. Tojo terkejut dengan pertanyaan itu dan ingin tahu bagaimana dia tahu namanya. Pria botak itu mengatakan bahwa Yoshida membawa anak buahnya untuk menangani dia dan itulah cara dia menghubungkan titik-titiknya. Di hadapan ini, bos menjadi marah dan bertanya mengapa dia menghabisi anak buahnya dan sekarang meminta bantuan. Tojo berdiri diam, dikelilingi oleh para brutus tanpa menunjukkan reaksi apapun. Dia menantang pria botak itu dan berkata bahwa jika dia benar-benar peduli, dia seharusnya menghabisinya di sana. Bos itu menemukan dia menarik dan berani dan bertanya alasan bagus untuk membiarkannya hidup. Dari sana, Tojo menunjukkan amplop dan bertanya apakah itu cukup sebagai alasan. Wanita itu mengambil amplop dari tangan Tojo dengan senyum kecil. Dengan itu dia berjalan mendekati bos dan menyerahkan kertas tersebut kepada bos yang sedang mengamati semuanya. Pria botak itu membuka amplop dan menemukan foto yang sangat memalukan di dalamnya. Menghadapi hal itu, dia tersenyum kecil dan bertanya apakah pria itu
berpikir bisa mengancamnya. Tojo mengatakan dia memiliki bukti yang lebih buruk dan bos itu mengancamnya balik. Dengan tatapan dingin, Tojo bertanya apakah dia tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh hari ini. Bos menganggapnya sebagai ancaman dan mengatakan bahwa pria itu tidak berada di levelnya. Tojo menjawab bahwa itu bukan ancaman karena dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Dia juga memperingatkan bahwa jika dia tidak kembali sebelum tengah malam, bukti itu akan diserahkan ke polisi. Pria botak itu tidak peduli dan bertanya apa hubungannya dengan situasi ini. Tojo menjelaskan bahwa dia akan menjadi tersangka utama dalam segala hal yang terjadi di sana. Karena itu, ekspresi bos berubah dan dia menjadi tegang secara jelas. Pria botak itu menyadari bahwa pria itu tidak datang untuk meminta bantuan, tapi untuk menyeretnya bersama. Tojo menawarkan kesepakatan untuk menggunakan bukti dan menghasilkan lebih banyak uang. Bos tertawa dan mengatakan pria itu adalah anak muda yang menyenangkan seperti dirinya. Dari sana, bos menawarkan Tojo minuman sebagai tanda kesepakatan mereka. Tanpa ragu, pria itu meneguk gelas dan meminumnya dalam satu tegukan. Dengan itu, dia mengembalikan gelas kepada wanita yang melayani meja mereka. Bos lalu berkata dia akan membersihkan kekacauan, tapi dengan syarat Tojo bekerja untuknya. Tojo tersenyum tipis menerima proposal bos, jadi dia membungkuk dan bersumpah akan mendedikasikan hidupnya untuk bos baru. Dengan kesepakatan tercapai, Tuan memanggil Gon Mudonya untuk memberikan perintah baru. Pria berambut panjang itu menerima pesan dan meninggalkan ruangan dengan tenang. Tak lama kemudian, bos berdiri dan mengambil tongkatnya untuk pergi. Dia juga menyuruh wanita itu memperlakukan pria itu dengan baik dan membiarkannya menginap di mansion. Tetapi Tojo mengingatkan ancaman untuk mengirim semuanya ke polisi tengah malam. Pria botak itu tersenyum tipis karena dia sudah tahu rencana pria itu sejak awal. Dengan itu, dia mengungkapkan bahwa ancaman itu hanyalah gertakan sejak awal. Tojo tersenyum dan meminta maaf karena ketahuan begitu mudah. Adegan berganti dan kini dia dibawa ke kamar tamu untuk beristirahat. Di kamar, wanita itu mulai bersiap untuk malam dengan tampilan yang sangat menggoda. Dengan itu, dia bersiap untuk mencoba menggoda tamu baru di mansion. Wanita itu mengatakan bahwa Tuan menyuruhnya untuk memperlakukan pria itu dengan baik dan memanggilnya mendekat. Namun Tojo mendekat dan tampaknya dia terganggu oleh situasi tersebut. Menghadapi hal ini, wanita itu berpakaian kembali, tidak mengerti reaksi pria itu. Dia meminta maaf dan mengatakan dia sangat lelah dan meminta dia untuk meninggalkannya sendirian. Karena itu, wanita itu tersisa dengan ekspresi penasaran atas sikapnya. Sendirian, Tojo memanfaatkan kesempatan untuk bersantai di bak mandi panas. Di ruangan lain, bos menunggu saat wanita itu mendekat untuk memberikan laporannya. Dia memberitahukan bosnya bahwa seperti yang diharapkan, pria itu hampir tidak melihatnya. Merokok cerutu, pria botak itu berkata dia tidak normal karena sedikit orang yang bisa mengendalikan keinginan mereka. Wanita itu lalu bertanya apakah dia harus terus mengawasi Tojo. Bos berkata dia berguna, tapi jika dia mengkhianatinya, itu akan fatal dan mereka perlu menemukan titik lemahnya. Dengan ekspresi serius, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mempercayainya sebagai pion. Jadi wanita itu memahami pesan tersebut dan setuju dengan rencana bosnya. Berbaring di tempat tidur, Tojo akhirnya mendapatkan istirahat. Adegan berpindah keluar mansion, menunjukkan bahwa hari baru telah dimulai. Tiba-tiba mata Tojo terbuka dengan ekspresi waspada penuh. Dia duduk di tempat tidur, terkejut seolah-olah baru saja mengalami mimpi buruk. Wanita dari malam sebelumnya sudah ada di sana dan membersihkan wajahnya, mengucapkan selamat pagi. Dia mengucapkan terima kasih padanya atas segalanya dan mengatakan dia harus pergi. Tetapi wanita itu memegang lengannya. Dengan itu dia mengambil remote dan meminta dia untuk melihat sesuatu yang penting di televisi. Berita melaporkan kebakaran di rumah Yoshida yang mengakibatkan 3 korban jiwa. Tojo terkesan dengan kecepatan dan bertanya tentang 8 orang lainnya. Wanita itu menjelaskan bahwa para penjaga adalah penjahat dan tidak ada yang akan merindukan mereka. Dari sana dia mendekat dan mengatakan mereka harus menikmati momen bersama. Tapi Tojo mengubah topik dan dengan wajah serius bertanya apa nama wanita itu. Dengan senyum kecil, dia memperkenalkan diri sebagai Munikata dan sepertinya menyukai sikapnya. Dia meminta maaf kepada Munikata dan mengatakan dia harus mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Menghadapi hal ini, Tojo pergi, meninggalkan wanita itu dengan wajah yang tidak begitu bahagia. Kembali ke jembatan, Tojo mendekati Yuji dan Amano yang sedang menunggunya. Saat melihatnya, wanita itu terkejut dan lega sementara temannya terbangun. Tanpa berpikir 2 kali, dia berlari dan memeluknya erat-erat, senang karena dia selamat. Amano berkata dia tahu dia
akan kembali hidup-hidup dari kekacauan besar itu. Dengan tatapan tenang, dia memberitahu mereka bahwa mulai sekarang mereka tidak lagi diburu. Karena itu, wanita itu menjadi emosional dan mulai menangis sambil memeluk pria itu. Yuji juga menangis karena bahagia dan bertanya mengapa dia menangis atas kabar baik. Adegan berpindah ke bangunan tua tempat trio itu tampaknya tinggal sekarang. Di dalam meja penuh makanan menunjukkan bahwa mereka merayakan momen itu. Yuji terkesan dan berkata dia tidak tahu wanita itu memiliki bakat memasak. Amano memberitahu dia untuk tidak meremehkannya karena dia telah hidup sendirian sejak usia 8 tahun. Dari sana trio itu mengangkat gelas mereka untuk merayakan kehidupan baru yang akan mereka miliki. Jadi mereka duduk di meja untuk menikmati makanan bersama dengan damai. Setelah beberapa saat, Amano bertanya kepada Tojo tentang rencana masa depan. Tojo mengungkapkan bahwa dengan uang tersebut mereka bisa membuka usaha kecil. Yuji menjadi sangat bersemangat dan bertanya apakah mereka akan menjadi presiden sekarang. Amano mengatakan dia akan membantu apapun yang diputuskan Yuji. Yuji lalu bertanya kepada wanita itu apakah dia akan kembali bekerja di klub malam. Dia menjelaskan bahwa saudaranya sakit dan berkat Tojo dia bisa mulai lagi. Dengan itu mereka mengangkat gelasnya lagi untuk merayakan awal baru semua orang. Beberapa waktu kemudian Yuji sudah tertidur di sofa setelah semua perayaan. Tojo juga berbaring tanpa tidak bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba dia menjadi waspada saat merasakan kehadiran di ruangan. Amano muncul dan mengatakan dia tidak punya tempat untuk pergi dan bertanya apakah dia bisa tinggal di sana. Tojo mengatakan hanya ada satu tempat tidur dan sofa dan dia akan tidur di lantai. Tapi wanita itu menghentikannya dan menyentuh baunya untuk menarik perhatiannya. Dia mengatakan lukanya belum sembuh dan mengajaknya tidur di tempat tidur. Dari sana keduanya berbaring bersama tetapi tetap menjaga jarak. Sementara itu Yuji terus mendengkur keras di sofa tidak menyadari apapun. Tiba-tiba Amano berbalik dan mengungkapkan bahwa dia sudah tertarik padanya sejak sekolah. Keesokan paginya Tojo tidur dengan tenang di samping Amano. Di jalan Yuji bertanya apakah Amano benar-benar akan tinggal bersama mereka sementara seseorang mengawasi mereka. Tojo mengonfirmasi dan mengatakan dia tidak punya tempat untuk pergi dan mereka membutuhkan tempat tidur. Dengan itu Yuji senang dan mengatakan uang yang mereka dapatkan akan cukup untuk mereka hidup dengan baik dalam waktu lama. Tiba-tiba sekelompok pengganggu muncul dan Yuji bingung dengan situasi tersebut. Pemimpin kelompok itu menatap mereka dan bertanya pada anak buahnya apakah benar mereka yang dimaksud. Temannya lalu bertanya padanya apakah dia mengenal orang-orang itu dengan raut wajah cemas. Dengan wajah ketakutan, Yuji menariknya dan berkata lebih baik tidak ikut campur dengan orang-orang itu. Pria berambut pirang itu memprovokasi Yuji dan berkata bahwa dia sudah bersikap lunak padanya saat mereka bertemu terakhir kali. Tojo lalu bertanya apakah mereka yang melukai temannya saat itu. Dalam keputusasaan, temannya berteriak bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan meminta untuk tidak memulai perkelahian. Pria itu mendekat dan mengancam Yuji, berkata bahwa dia akan menghabisinya jika melihatnya lagi. Di hadapan ini, si brengsek menatap keduanya dengan tatapan penuh penghinaan dan amarah. Kehabisan kesabaran, pria itu bertanya pada Tojo apakah dia punya masalah dan menampar wajahnya. Tapi Tojo tidak ragu dan membalas dengan pukulan brutal ke wajahnya. Karena itu, si brengsek terlempar oleh kekuatan pukulan dan jatuh dengan keras di tanah. Pria itu memuntahkan banyak cairan merah. Tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, rekan-rekannya berlari untuk membantunya sementara pria berambut blonde mengutuk Tojo dengan kebencian. Di hadapan ini, Tojo membuka kemejanya dan memperlihatkan tubuhnya yang penuh bekas luka. Kedua pengganggu itu jelas ketakutan oleh penampilannya yang mengintimidasi. Meskipun telah menerima pukulan, pria berambut blonde berteriak pada anak buahnya untuk tidak hanya berdiri di sana dan menyerang. Dengan itu, duo brengsek itu menyerang Tojo dengan sekuat tenaga. Tojo hanya tersenyum sinis karena sudah menduganya. Kedua pengganggu itu mencoba menyerang bersamaan, tapi dia sudah siap, jadi dia menghindar dari pukulan pertama dengan kecepatan yang mengesankan. Segera setelah itu dia membalas dengan pukulan brutal yang langsung menjatuhkan musuhnya. Dengan tatapan amarah murni, dia menunjukkan bahwa dia tidak main-main dengan siapapun. Penjahat lainnya mencoba melancarkan pukulan, tetapi Tojo jauh lebih cepat darinya. Karena itu, dia dengan mudah menangkap tinju pria itu, menghentikan pukulan di udara. Dari sana dia menggunakan kekuatan musuh untuk melemparkannya dengan keras ke tanah. Pria blonde itu terkejut oleh kekuatan Tojo. Ketakutan, dia meminta mereka berhenti dan mengatakan semuanya salah mereka. Tapi Tojo tidak mau bicara dan menangkapnya dengan tatapan marah. Dia bersiap untuk
untuk melayangkan pukulan keras lagi ke wajah si bodoh. Melihat ini, Yuji menahannya dan meminta dia berhenti karena hidup mereka baru saja membaik. Tojo melepaskannya dan memperingatkan bahwa dia akan membiarkannya kali ini. Tapi kali berikutnya, geng itu bangkit saat Tojo membalikkan badan dan dia tidak akan mudah. Para pria itu mengancamnya, mengatakan mereka tahu alamatnya dan bos mereka akan menghancurkan mereka. Yuji menjelaskan bahwa bos mereka adalah Kurosan, orang paling berbahaya di daerah itu. Tojo lalu meletakkan tangannya di bawah temannya dengan rencana di benaknya. Dengan senyum dia mengatakan mereka harus melawan Kurosan dan merebut wilayah itu untuk diri mereka sendiri. Yuji terkejut dan berpikir temannya telah menjadi orang yang berbeda. Dia juga khawatir karena geng itu akan membawa banyak orang ke pertarungan. Jadi Yuji mengingat dua orang yang pernah dia bantu dan mengatakan dia akan menghubungi mereka.